Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Adin Mustafa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10, yaitu yang berjudul unsur-unsur hadis. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sanad dan matan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pengertian sanad dan matan dalam sebuah hadis. Dan yang ketiga adalah membedakan antara sanad, matan dan rawi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, secara garis besar, unsur-unsur yang ada dalam sebuah hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sanad, dan yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. 3 unsur ini yang membentuk sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi? Yang pertama adalah sanad. Sanad secara bahasa dia memiliki sinonim dengan kata al-mu'tamadu. Jadi as-sanadu itu memiliki arti yang sama dengan al-mu'tamadu. Apa artinya? Yang pertama adalah pegangan. As-sanadu maknanya adalah pegangan. Yang kedua adalah tempat bersandar. Sehingga seseorang kalau mengatakan anta mu'tamadi, ya, itu sama dengan anta sanadi, yaitu engkaulah tempat bersandarku. Yang ketiga adalah tempat berpegang. Dan yang keempat yang dipercaya. Dan yang kelima adalah yang sah. Inilah makna-makna sanad secara bahasa, yaitu pegangan, tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, dan yang sah. Selanjutnya, pengertian sanad secara istilah. Sanad secara istilah, para ulama hadis mendefinisikan sanad dengan silsilatur rijali al-musilatu ilal matni, yang artinya adalah rentetan perawi-perawi yang menyampaikan ke matan hadis. Atau ada juga ulama yang mendefinisikan sanad dengan at-tariqu al-musilu ilal matni, yaitu jalan yang menyampaikan
kepada matan hadis. Dalam penggunaannya, para ulama terkadang menggunakan kata sanad itu sama dengan al-isnad. Jadi kalau seandainya ada ulama yang mengatakan isnadu hadzal hadisi sahihun, maka kata isnad di ungkapan para ulama itu memiliki arti yang sama dengan kata sanad, yaitu rentetan perawi yang menyampaikan ke matan hadis. Jadi as-sanad dan al-isnad itu adalah kata yang sama maknanya. Terkadang para ulama juga menggunakan istilah al-musnadu. Ya, sehingga kata sanad, al-isnad, dan al-musnadu ini penggunaannya terkadang dia memiliki makna yang sama. Hanya saja kata musnad itu memiliki beberapa penggunaan yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama adalah hadis yang disandarkan. Al-musnadu. Ya, hadis yang disandarkan. Sehingga ini sama dengan kata isnad dan sanad. Terkadang kata musnad itu juga merujuk kepada kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap. Ya, jadi kumpulan dari hadis-hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap. Terkadang juga kata musnad ini digunakan oleh para ulama untuk penamaan suatu kitab, ya. Suatu kitab hadis yang metode penyusunan kitab tersebut itu disusun berdasarkan sahabat Nabi periwayat hadis. Jadi para ulama dalam menyusun kitab-kitab hadis itu memiliki metode-metode yang berbeda. Misalnya kalau dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka penyusunan hadisnya, bab-bab yang disusun dalam kitab itu berdasarkan tema-tema tertentu, misalnya tentang keimanan. Kemudian setelah itu masuk bab fikih tentang sholat, tentang zakat, haji, dan seterusnya. Sedangkan para ulama yang lain itu menyusun berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Misalnya bab 1, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh sahabat Abu Hurairah. Atau yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini disusun berdasarkan bab-bab itu. Nah, kitab hadis yang disusun berdasarkan sahabat Nabi periwayat hadis, ini para ulama menyebutnya dengan kitab musnad. Contoh yang paling kita kenal kitab musnad adalah kitab musnad Imam Ahmad bin Hanbal atau yang disebut dengan musnad Ahmad. Nah, kitab musnad Ahmad ini disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Bukan berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana lazimnya kitab-kitab yang lainnya seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Inilah definisi sanad secara bahasa maupun secara istilah dan persamaan antara sanad, isnad, dan musnad. Yang selanjutnya, unsur kedua dalam sebuah hadis adalah matan. Matan secara bahasa dia adalah ma soluba wartafa'a minal ard. Apa artinya? Artinya adalah tanah yang meninggi atau juga punggung jalan. Karena punggung jalan biasanya lebih tinggi daripada badan jalan. Atau juga bermakna bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Inilah pengertian matan secara bahasa. Kemudian digunakan dalam
hadis Nabi karena untuk menunjukkan ketinggian kalimat atau redaksi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun matan secara istilah, para ulama mendefinisikan matan dengan alfadul hadis. Alfadul hadis allati tataqawwamu bihal ma'ani. Yang artinya adalah kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna. Atau dengan kata lain, matan itu adalah redaksi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau isi hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matan itu adalah ucapan-ucapan atau redaksi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya masuk ke unsur hadis yang ketiga, yaitu rawi. Rawi merupakan bentuk isim fa'il dari kata rawa yarwi yang artinya meriwayatkan. Sehingga ar-rawi itu adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Ya, orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis itu disebut dengan ar-rawi. Terkadang para ulama juga menyebut rawi itu dengan mudawwin. Hanya saja terdapat perbedaan antara rawi dengan mudawwin atau mukharrij. Karena rawi itu adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Tetapi mudawwin atau mukharrij itu adalah seorang perawi yang menginventarisir hadis dan membukukannya dalam suatu kitab. Jadi mudawwin dan mukharrij itu adalah orang yang membukukan. Setelah dia mendapatkan hadis dari gurunya, kemudian dia meneliti hadis tersebut, kemudian dia membukukan, mengumpulkan hadis-hadis itu dan membukukannya dalam suatu kitab, maka perawi yang membukukan suatu kitab tersebut dinamakan juga dengan mudawwin atau mukharrij. Sehingga semua mukharrij itu adalah perawi, tetapi tidak semua rawi adalah mukharrij. Karena ada perawi yang hanya menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, tetapi tidak membukukannya dalam suatu kitab. Contoh mudawwin atau mukharrij yang kita kenal, kita sering dengar namanya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka berdua ini adalah perawi sekaligus mudawwin atau mukharrij. Nah, inilah 3 unsur suatu hadis. Jadi yang pertama tadi adalah sanad, yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. Sanad artinya adalah at-tariqu al-musilu ilal matan, jalan yang menyampaikan kepada matan, atau rentetan perawi yang menyambungkan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan matan itu adalah sabda Nabi, isi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penerapannya dalam sebuah hadis sehingga kemudian kita bisa membedakan, kita bisa mengetahui yang mana yang dimaksud dengan sanad, mana yang dimaksud dengan matan, dan mana yang dimaksud dengan rawi. Kita ambil contoh hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab tersebut, Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis, Haddatsana Ibnu Salamin, qala akhbarana Muhammad bin Fudailin, qala
Haddatsana Yahya bin Sa'idin an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis ini hadis yang sangat masyhur, kita sering dengar terutama apabila telah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, yang manakah yang dimaksud dengan sanad? Yang dimaksud dengan sanad itu adalah dari kalimat haddatsana ibnu Salam sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad itu adalah rentetan perawi ya dari Ibnu Salam, Muhammad bin Fudail, Yahya bin Sa'id, Abi Salamah dan Abu Hurairah. Inilah yang disebut dengan sanad. Adapun yang dimaksud dengan matan itu adalah redaksi hadis Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh ini berarti yang menjadi matan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ini adalah matan. Jadi yang bergaris bawah berwarna merah ini adalah sanad, dan yang bergaris bawah berwarna hijau adalah matan. Lantas mana yang rawi? Yang dimaksud dengan rawi adalah individu-individu yang menyusun dan membentuk suatu sanad. Sehingga dalam konteks hadis ini yang dimaksud dengan rawi itu adalah Ibnu Salam, Muhammad bin Fudail, Yahya bin Sa'id, Abi Salamah, dan Abu Hurairah. Inilah para perawi atau rawiul hadis. Adapun Imam Bukhari, maka selain beliau seorang perawi, beliau juga mudawwin atau mukharrijul hadis karena beliau membukukan hadis-hadis tersebut dalam suatu kitab. Nah, adik-adik sekalian, seorang perawi itu memiliki syarat-syarat yang ketat sehingga hadis yang mereka sampaikan itu bisa diterima. Nah, apa saja syarat-syarat itu? Insya Allah kita akan bahas dalam video pembelajaran berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sehingga adik-adik bisa memahami yang mana sanad, matan, dan rawi. Adapun pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi apa saja syarat-syarat seorang perawi sehingga hadis yang diriwayatkan oleh mereka itu bisa diterima oleh para ulama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyi notifikasi untuk terus mendapatkan informasi atau video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.